Guna menekan angka penularan campak di sejumlah daerah di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan izin penggunaan vaksinasi campak untuk usia dewasa. Langkah ini diambil guna memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat, terutama bagi pihak dengan risiko tinggi. Beberapa waktu terakhir, kita kembali dihadapkan pada kabar yang sempat lama mereda, yaitu meningkatnya kasus campak di berbagai wilayah. Penyakit yang dulu dianggap biasa ini mendadak kembali jadi perhatian publik. Bukan tanpa alasan, karena di balik penyebarannya muncul kembali satu isu yang tak kalah penting, vaksinasi. Pertanyaannya, mengapa isu ini muncul lagi sekarang? Apakah kita sedang menghadapi sesuatu yang baru, atau justru mengulang masalah lama yang belum sepenuhnya selesai? Vaksin adalah zat biologis yang dimasukkan ke dalam tubuh dan kemudian zat ini dapat merangsang daya tahan tubuh untuk membentuk antibodi, zat-zat yang diperlukan untuk melawan infeksi. Zat biologis ini dapat berupa komponen bakteri atau virus, baik itu virus yang dilemahkan atau bakteri yang dilemahkan atau mungkin serpihan sel dari bakteri atau virus, atau juga dapat berupa toksoid. Orang yang sudah mendapat vaksin, tubuhnya akan membentuk antibodi sehingga waktu ia terinfeksi oleh penyakit tersebut akan lebih siap dan penyakit akan jauh lebih ringan setelah mendapat vaksin. Vaksin ini sangat penting Bapak Ibu karena ada 3 hal yang kita perlu ketahui apa pentingnya vaksin terhadap penyakit yang sulit diobati, yang komplikasinya bisa berat hingga fatal, kematian yang tinggi, dan yang penyakit-penyakit sangat menular yang bisa berpotensi menyebabkan wabah, itu sangat perlu untuk dicegah dengan vaksinasi. Kemudian pentingnya vaksin terhadap individu, terhadap kita sendiri itu akan melindungi kita sehingga penyakit jauh lebih ringan, tidak menimbulkan komplikasi yang serius, dan itu juga akan menurunkan angka kematian. Terhadap kesehatan masyarakat, vaksin itu juga penting karena dengan banyaknya orang yang mendapat vaksinasi, itu akan membentuk benteng pertahanan yang baik sehingga melindungi masyarakat secara keseluruhan. Jika makin banyak orang yang mendapatkan vaksinasi, bayangkan seperti benteng dengan banyak batu bata. Makin banyak batu bata, itu benteng itu akan makin kokoh. Tapi semakin sedikit orang yang mau mendapat vaksinasi, batu bata itu akan berkurang, sehingga benteng itu akan ada lubang di sana di sini dan menyebabkan ketahanan daya tahan masyarakat menurun, sehingga penyakit akan masuk lewat orang-orang yang tidak divaksinasi. Dengan kita melakukan vaksinasi yang baik, kita bersumbangsi untuk kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Jika kita melakukan vaksinasi, 95% populasi melakukan vaksinasi, itu akan membentuk benteng yang baik, sesuai dengan literatur yang dikeluarkan oleh WHO. Jadi herd immunity itu dibentuk dengan kesadaran setiap individu mau mendapatkan vaksinasi sesuai dengan anjuran. Sampai saat ini, ilmu berkembang terus, vaksinasi juga bertambah terus. Sudah ada 25 penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Dan ini bukan penyakit yang ringan-ringan. Banyak komplikasi yang disebabkan oleh penyakit ini, seperti pneumokokus yang dapat menyebabkan kerusakan jantung, kemudian rabies yang tidak ada obatnya, campak yang bisa menimbulkan komplikasi serius. Penyakit-penyakit ini dapat dicegah dengan vaksinasi. Dan kabar baiknya, ini semua sudah tersedia di Indonesia. Tinggal apakah Bapak Ibu mau menjalaninya. Jika cakupan vaksinasi menurun, ini akan menyebabkan penyakit-penyakit yang sebelumnya dapat dicegah dengan vaksinasi akan timbul kembali. Oleh karena itu kita dengar kabar bahwa campak yang sebetulnya sebelumnya sudah terkendali, muncul lagi banyak kasusnya kita temukan saat ini. Selain munculnya penyakit-penyakit yang lama yang sebetulnya bisa dicegah, itu juga akan menyebabkan kejadian luar biasa. Campak itu sudah sempat menjadi KLB di Indonesia, tapi bersyukur kalau kejadian ini sudah bisa diatasi saat ini. Serta yang terakhir, hilangnya herd immunity. Jadi yang dulu kita aman, tidak ada campak, dan kalaupun campak ringan, saat ini dengan mudahnya seorang anak bisa terkena campak. Meskipun dia hanya main di satu tempat atau dia hanya sekolah, tapi ternyata virus ini diam-diam
sudah kembali banyak karena rendahnya cakupan vaksinasi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut dengan rumor seperti apakah vaksin campak bisa menyebabkan autisme atau ada zat bahaya di dalam vaksin. Itu semua tidak betul. Oleh karena itu makanya pemerintah dan banyak negara menggunakan vaksin dengan baik. Carilah sumber-sumber literatur yang terpercaya seperti dari WHO atau Ikatan Dokter Indonesia atau Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk melihat apa saja vaksin yang boleh didapatkan oleh Bapak Ibu. Dan jangan mempercayai berita-berita hoax yang ada di media sosial yang sangat banyak dan membuat kita takut untuk menjalani vaksinasi. Dan yang tidak kalah penting, jika Bapak Ibu ragu, lakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan. Kami akan dengan senang hati menjelaskan dan meluruskan apa saja yang membuat Bapak Ibu khawatir untuk mendapatkan vaksinasi. Bapak Ibu dan kita semua pasti ingin keluarga kita sehat. Jadi, langkah terbaik yang perlu kita lakukan saat ini adalah melengkapi vaksinasi keluarga kita. Vaksinasi tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga ada untuk orang dewasa dan bahkan sampai kakek nenek. Apalagi kalau Bapak Ibu bekerja, menitipkan anak-anak kita kepada orang tua kita, kepada kakek nenek mereka, ada alangkah baiknya jika kakek nenek juga mendapatkan vaksinasi supaya mereka sehat dan dapat menjaga anak-anak dengan